Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah Putri Maharani dengan NPM 224111031 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video mata kuliah manajemen operasi, yaitu materi tentang strategi operasi. Strategi operasi adalah rancangan, keputusan, dan tindakan strategis yang dirancang untuk memastikan kapabilitas operasi perusahaan mendukung tujuan bisnis secara efektif. Hal ini meliputi pengaturan sumber daya, proses, dan infrastruktur untuk mencapai keunggulan kompetitif. Definisi strategi operasi. Strategi operasi adalah rencana strategis yang menentukan bagaimana organisasi akan menggunakan sumber dayanya untuk memenuhi tuntutan pasar yang mencapai tujuan bisnisnya. Strategi ini berfokus pada aspek operasional perusahaan seperti produksi, distribusi, dan manajemen rantai pasokan. Strategi operasi yang efektif memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, fleksibilitas, dan responsivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini penting untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar yang semakin kompetitif. Tujuan strategi operasi. Yang pertama, mencapai efisiensi operasional. Strategi operasional bertujuan untuk mengoptimalkan proses, mengurangi biaya, dan mencapai produktivitas yang tinggi dalam aktivitas bisnis. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa. Strategi operasi bertujuan untuk menghasilkan produk atau jasa yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dan yang ketiga, memenuhi permintaan pelanggan. Strategi operasi bertujuan untuk memastikan perusahaan dapat dengan cepat dan fleksibel memenuhi kebutuhan seperti dan preferensi pelanggan. Dan yang keempat, mendukung strategi bisnis. Strategi operasi harus jalan dan mendukung pencapaian tujuan strategis keseluruhan perusahaan. Analisis lingkungan bisnis. Memahami lingkungan eksternal dan internal perusahaan adalah kunci untuk mengembangkan strategi operasi yang efektif. Analisis lingkungan bisnis meliputi identifikasi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dapat mempengaruhi kinerja operasional. Menganalisis tren industri, pesaing teknologi, kebijakan pemerintah, dan preferensi pelanggan dapat membantu perusahaan beradaptasi dan mengambil keputusan strategis yang tepat. Lalu ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan kapasitas. Yang pertama ada perencanaan jangka pendek. Untuk mengelola permintaan saat ini dan menyesuaikan kapasitas produksi sesuai kebutuhan pasar. Untuk menghindari kelebihan atau kekurangan pasokan. Lalu yang kedua, analisis tren dan proyeksi. Untuk mempelajari pola permintaan historis, mengidentifikasi tren, dan memperkirakan kebutuhan di masa depan. Menggunakan data yang merencanakan kapasitas yang harus tepat. Dan yang ketiga, perencanaan investasi. Untuk mempertimbangkan investasi dalam aset baru atau peningkatan kapasitas yang ada. Menganalisis biaya dan manfaat untuk memastikan keputusan yang tepat. Manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada integrasi. Koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara perusahaan dengan mitra rantai pasok untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Lalu ada visibilitas, kemampuan untuk melacak dan memantau aliran barang, informasi, dan dana di seluruh rantai pasok secara real time. Lalu ada efisiensi, upaya mengurangi biaya, waktu, dan limbah di seluruh rantai pasok untuk mencapai keunggulan operasional. Dan ada ketahanan, kemampuan rantai pasok untuk beradaptasi terhadap gangguan, resiko, dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Pengelolaan kualitas. Yang pertama ada inspeksi dan pemantauan. Untuk memastikan setiap produk atau layanan memenuhi standar kualitas melalui proses inspeksi dan pemantauan yang ketat. Lalu ada perbaikan berkelanjutan. Untuk mengidentifikasi dan mengelola proses untuk peningkatan kualitas secara terus-menerus. Lalu melalui inovasi dan pembelajaran. Lalu ada kejaminan kualitas, merancang dan menerapkan sistem manajemen kualitas yang efektif untuk memastikan konsistensi dan kendala produksi atau layanan. Lalu ada metodologi Six Sigma, mengadopsi pendekatan Six Sigma untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab cacat atau variasi dalam proses operasi. Lanjut.
Inovasi dan teknologi. Yang pertama ada otomatisasi proses untuk mengintegrasikan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi. Lalu ada analisis data, memanfaatkan data untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Lalu ada perbaikan berkelanjutan untuk mengadopsi solusi inovatif untuk terus meningkatkan kinerja. Berikut adalah gambaran pengukuran kinerja operasional untuk memastikan efektivitas strategi operasi dan perlu dilakukan pengukuran kinerja operasional yang komprehensif. Ini mencakup indikator kunci seperti produktivitas, efisiensi, kualitas, ketepatan waktu, dan kepuasan pelanggan. Berikut adalah gambarnya, tabelnya. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu strategi operasi perusahaan yang efektif memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, fleksibilitas, dan inovasi dalam proses produksi dan pengiriman produk atau jasa ke pelanggan. Lalu ada rekomendasi untuk meningkatkan strategi operasi. Yang pertama, lakukan analisis lingkungan bisnis secara komprehensif untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Lalu ada optimalkan kapasitas produksi dengan perencanaan yang matang. Dan ada integrasikan rantai pasokan untuk meningkatkan responsivitas dan efisiensi. Dengan menerapkan strategi operasi yang selaras dengan tujuan bisnis, perusahaan dapat mencapai keuangan komprehensif berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kurangnya dan ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.